Salam jumpa saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengapa? Mari kita belajar dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dalam sorotan tema firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu yang terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang menjadi pengajar sekolah minggu. Nah, ibu ini sudah lama mengajar dan pada suatu ketika ibu ini memutuskan untuk tidak mengajar lagi. Mengapa? Karena dia merasa gagal. Dia merasa apa yang telah dia taburkan selama ini tidak ada hasilnya. Apa yang diajarkan selama ini tidak ada buahnya. Karena itu ia sudah bulat tekadnya untuk berhenti. Berhenti menjadi pengajar sekolah minggu. Memang dia merasa gagal. Apa yang dia lakukan selama ini tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Nah, pada malam hari, ibu ini mengambil kertas, mengambil ballpoint, dan dia mulai menulis surat pengunduran diri kepada pimpinan di jemaat itu. Selesai dia menulis, dia tidur. Dan esok pagi dia bangun. Dia sudah siap mau mengantarkan surat pengunduran diri ini kepada pimpinan di jemaat itu. Nah, ketika dia mau keluar rumah, datanglah petugas pos mengantarkan surat dan ada kiriman uang baginya dalam jumlah yang sangat besar. Ibu ini terkejut. Siapa yang mengirim uang kepadanya dalam jumlah yang besar? Siapa yang mengirim surat kepadanya ini? Nah, untuk menghilangkan rasa penasarannya, ibu ini segera membuka isi uang itu. Ibu ini segera membuka sampul berisi uang dan ternyata jumlahnya besar sekali. Ibu ini juga membaca surat ini dan selesai dia membaca surat, dia menangis. Dia menangis. Dia menangis. Usai membaca surat, ibu ini menangis. Lalu apa yang dia buat? Dia merobek surat pengunduran dirinya. Mengapa? Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa sesungguhnya isi surat itu? Ternyata surat itu datang dari salah seorang muridnya, murid sekolah minggu beberapa puluh tahun yang silam. Murid ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru sekolah minggu ini. Dia mengucapkan terima kasih karena berkat nasihat dari guru sekolah minggunya ini. Berkat pengajaran dari guru sekolah minggunya ini.
Dia sekarang telah menjadi seorang direktur, memiliki perusahaan yang besar, memiliki uang yang banyak, memiliki masa depan yang baik. Dia sangat berterima kasih kepada guru sekolah minggu ini yang telah memberikannya bekal iman ketika dulu dia menjadi anak sekolah minggu. Saudara sekalian, dapat kita pahami pada akhirnya ibu ini tidak jadi mengundurkan diri. Mengapa? Karena dia sudah melihat buahnya. Ternyata apa yang dia tabur beberapa puluh tahun yang silam kini membuahkan hasil. Seorang anak yang sukses dan punya masa depan yang baik. Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, acap kali kita tidak berbeda jauh dengan si ibu ini. Kita merasa apa yang sudah kita buat selama ini tidak ada artinya. Kita merasa apa yang sudah kita taburkan selama ini tidak ada hasilnya. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat tidak membuahkan hasil. Kita merasa gagal, kita depresi, kita kecewa. Nah, dari cerita ini kita diajarkan bahwa untuk membuahkan hasil, untuk mendapatkan buah dari apa yang kita tabur, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari cerita tadi kita melihat ternyata untuk menyaksikan buah dari kebaikan kita, menyaksikan buah dari apa yang kita tabur, itu tidak serta-merta bisa kita lihat. Ada proses panjang untuk tiba ke saat itu. Ada proses panjang yang dilalui untuk tiba pada saat di mana kita bisa melihat buah dari apa yang kita tabur. Nah, setelah sekian tahun berlalu, si ibu dalam cerita tadi baru bisa melihat buah pekerjaannya. Dalam teks bacaan kita saat ini kita membaca pengajaran Tuhan melalui Nabi Yesaya tentang firman Tuhan. Nabi Yesaya, anak si Amos ini, melayani di kota Yerusalem pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja Usia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi, dan Hizkia wafat pada tahun 687 sebelum Masehi. Itu berarti pelayanan Yesaya di tanah Yerusalem meliputi setengah abad sejarah Yehuda. Yesaya seorang yang berpendidikan, dia dari lingkungan istana, dia seorang penggubah syair yang hebat. Dia adalah seorang nabi yang mengenal keluarga raja dan dia rutin memberikan nasihat kepada raja. Dia menikahi seorang wanita dan mendapatkan 2 orang anak. Itulah Yesaya. Yesaya hidup sesama dengan Hosea dan Mika, dan ketika dia bernubuat, dia menyaksikan keruntuhan kerajaan Israel Utara dan kemerosotan moral di Yehuda. Kitab Yesaya secara keseluruhan dapat kita bagi dalam 3 pokok pikiran. Pertama, Yesaya pasal 1 sampai pasal 35 berisi nubuat mengenai hukuman dan teguran. Yang kedua, pasal 36 sampai pasal 39 berisi sisipan sejarah tentang Raja Hizkia. Yang ketiga, pasal 40 sampai pasal 66 berisi pelbagai nubuat mengenai keselamatan dan pengharapan. Dari sini jelas bagi kita bahwa teks bacaan kita saat ini dia masuk dalam bingkai yang ketiga, yaitu nubuatan tentang keselamatan dan pengharapan. Dan ini menarik saudara sekalian. Yesaya bernubuat tentang bangsa Yahudi yang berada di tanah pembuangan Babel. Nah, setelah itu Yesaya meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bangsa Yahudi benar dibuang oleh Allah ke tanah Babel. Nah, ketika mereka sudah berada di tanah Babel, nubuat Yesaya ini mereka baca kembali. Nubuat Yesaya ini mereka baca kembali. Dan mereka terkagum-kagum. Yesaya telah berbicara kepada mereka sebelum mereka dibuang ke tanah Babel. Ini menunjukkan kepada bangsa Yahudi bahwa Allah yang mereka sembah,
mampu menyatakan peristiwa khusus di masa depan kepada umatnya. Jadi, berita nubuatan ini sudah dituliskan jauh sebelum bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Nah, ini adalah berita pengharapan bagi umat yang berada di tanah Babel. Dari teks Alkitab yang kita baca ini, ada beberapa pesan penting dari Tuhan di sini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan itu ibarat hujan dan salju. Hujan dan salju turun dari langit ke bumi, membawa manfaat bagi manusia dan bumi ini. Hujan dan salju mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti yang mau dimakan. Itu artinya kehadiran hujan dan salju ini membuat tanah menjadi subur sehingga para petani dapat menabur benih, kemudian benih itu tumbuh, kemudian mereka panen, dan hasil panen itu dapat mereka olah menjadi roti, dapat dijual, dan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka. Itulah yang digambarkan oleh Yesaya di sini. Demikian halnya firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan itu ibarat hujan, itu ibarat salju yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu menyuburkan, firman itu memberikan kehidupan bagi orang yang menerima kebenaran firman itu. Itu hal pertama yang disampaikan di sini. Hal yang kedua, firman Tuhan mendatangkan sukacita. Ini adalah firman yang dialamatkan kepada bangsa Yahudi yang berada di tanah pembuangan Babel. Saat mereka mengalami penderitaan, saat mereka mengalami kesengsaraan, saat hidup mereka terpuruk, firman ini mereka baca dan firman ini mendatangkan sukacita bagi mereka. Mendatangkan sukacita. Mengapa? Sebab mereka beroleh jaminan bahwa Tuhan Allah tidak akan tinggal diam. Tuhan Allah akan mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem dan menghantar mereka dengan damai. Yang ketiga, dengan terlaksananya firman Tuhan ini, maka nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan benar bekerja melalui firman-Nya. Ini yang kita baca dalam ayat 13 bacaan kita saat ini. Nama Tuhan dimasyhurkan ketika firman itu terlaksana, ketika berita firman itu menjadi kenyataan. Jadi jelas bagi kita, Allah bekerja dalam kehidupan manusia melalui firman-Nya. Setiap firman yang diwartakan tidak ada yang tidak berguna. Firman itu tidak akan kembali sia-sia. Firman itu terus bekerja. Dan puncaknya penyataan firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itulah yang menyelamatkan manusia. Orang Yahudi yang berada di Babel, yang terpuruk hidupnya, diminta untuk berpengharapan, diminta untuk mempercayai firman Allah itu. Firman Allah itulah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka di saat mereka sedang mengalami kesengsaraan dan terpuruk hidupnya di tanah pembuangan Babel. Dari sini jelas bagi kita apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, hiduplah bersahabat dengan firman Allah. Di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya firman Allah. Tugas kita adalah meyakinkan mereka untuk mempercayai firman Allah. Yang kedua, kita patut bersukacita karena firman Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Ini menjadi berita sukacita lebih khusus bagi setiap pengkhotbah, bagi setiap pemberita Injil. Bahwa firman Tuhan yang engkau taburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang telah engkau tabur, semuanya pasti membuahkan hasil. Jerih payamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Yang ketiga, di dalam menjalani kehidupan ini, ada saat kita mengalami keterpurukan hidup seperti yang dialami oleh bangsa Yahudi. Mereka terpuruk hidupnya di tanah Babel. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Bangsa Yahudi yang berada di tanah Babel yang terpuruk hidupnya beroleh kekuatan. Beroleh kekuatan setelah mereka membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita pun pasti ingin mengalami hal yang sama di saat kita
berada dalam keterpurukan hidup, percayalah, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tegar, untuk kuat menjalani kehidupan ini. Kehidupan kita ini ibarat roda pedati. Ada saat kita di atas, ada saat juga kita terpuruk di bawah. Tetapi syukur kepada Allah, ada firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Karena itu jalanilah kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman Allah.